atau psikologis korban enggan untuk berbicara gitu ya Bu. Kalau dengan adanya Perda PPA ini, seberapa optimis Bu untuk Kota Serang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu? Nah, dengan kehadiran Perda ini, maka kita bisa lebih mendorong pemerintah untuk bisa menyelesaikan, tidak hanya menyelesaikan kasus yang sudah ada, tapi melakukan tindakan preventif, ya. Apakah bentuknya sosialisasi, apakah share ke sosial media, ataukah leaflet dan lain sebagainya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS Bankos, kembali lagi sama saya Wahyu di Bankos Podcast. Nah, di kesempatan hari ini kita dapat waktu untuk berbincang dengan salah satu tokoh perempuan di Kota Serang, yaitu anggota DPRD Kota Serang sekaligus Ketua Pansus dalam urusan melindungi perempuan dan anak, yaitu pada saat pembentukan Perda PPA. Siapa beliau? Beliau adalah Bu Hajah Erna Yuliawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih udah berkesempatan untuk ngobrol sama kita, Ya, untuk kasih sama-sama. informasi nih ke CS Banpos. Nah, mungkin langsung saja Ibu untuk biar CS Banpos nggak lama-lama penasaran. Iya. Bu Erna ini kan adalah Ketua Pansus dalam pembentukan Perda PPA ya Bu ya. Betul. Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Serang. Yang mana Perda itu baru dibentuk ya Bu ya, baru ada tahun ini. Ya, sudah keluar nomornya juga, nomenklaturnya. Mungkin biar kita tahu nih sebenarnya kenapa sih nih Bu Erna mau menggodok atau mengejar perlindungan untuk perempuan dan anak. Mungkin boleh sedikit dijelaskan Bu, sebelum adanya Perda atau adanya Raperda itu, motivasi apa atau hal apa yang membuat akhirnya DPRD membentuk Perda PPA ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semuanya ini. Saya Erna Yuliawati, anggota DPRD Kota Serang dari fraksi PKS yang memang betul diamanahkan di dulu ya Raperda PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, yang sekarang alhamdulillah sudah menjadi Perda dan sudah dikasih nomornya juga ya, nomenklaturnya. Jadi insya Allah sudah sah menjadi Perda. Nah, berawal dari mana? Kalau di DPRD sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsinya terkait dengan tiga tugas anggota DPRD, mulai dari pembuatan perda atau aturan, yang keduanya adalah penganggaran, penetapan, pembahasan anggaran gitu ya, bersama dengan dinas pemerintah, yang ketiganya pengawasan. Nah, kemudian dijabarkan, didetilkan lagi dalam tatib kami, tata tertib anggota dewan nomor 1 tahun 2025, ya seperti apa bentuk pembuatan perda ini. Jadi di situ dibahas secara rinci, detil. Nah, setiap tahun DPRD sesuai tadi tupoksinya memang membuat aturan yang disebut dengan perda atau peraturan daerah. Nah, ada namanya Propemperda. Jadi program pembuatan perda ini pintu masuknya setiap tahun ada gitu. Jadi kita membahas, di kita namanya ada AKD, Badan Pembuat Perda ya, Bapemperda. Jadi badan terkait dengan bagaimana menyiapkan dan membuat perda itu. Nah, di situ nanti akan dikaji, dibahas, diundang setiap perwakilan komisi begitu ya, apa yang diusulkan. Nah, dalam tatib juga memang yang ditetapkan atau yang dipilih menjadi dibahas untuk menjadi perda, itu yang pertama tentu harus mengacu pada undang-undang yang ada ya, dan yang keduanya juga harus mengakomodir sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi satu sisi memang ini
mungkin bagian daripada amanah konstitusi, undang-undang, karena kita daerah ya, diamanahkan untuk perdanya. Kemudian yang keduanya, jangan lupa bahwa kehadiran suatu aturan itu memang berdasarkan kebutuhan yang terjadi, ya, apakah misalnya masalah yang terjadi itu di masyarakat, kemudian dirasa kayaknya perlu nih aturan dibuat, maka itu biasanya disampaikan ke kami, ke DPRD. Dan tahun kemarin 2025 masuklah satu raperda yang diusulkan itu tentang perlindungan perempuan dan anak, karena sudah jelas aturan undang-undangnya, kemudian juga perlu dijewantahkan dengan perdanya, diperkuat di daerahnya, dan tentu ini mengacu pada maraknya permasalahan yang terjadi. Maraknya masalah terjadi itu adalah terkait dengan kekerasan. Ini sayangnya ya, banyak terjadi kekerasan di lingkup sekolah khususnya ya, apalagi ketika ibu di pansus itu kan terjadi beberapa sekolah ya, pencabulan itu ya. Lagi rame kan, lagi viral-viralnya ya, ada aduan masuk, banyak itu masuk ya. Kemudian kita mendampingi juga sampai ke kepolisiannya ya. Kemudian ada juga kasus anak usia 7 tahun yang dicabuli ya oleh pamannya atau uaknya sendiri begitu ya, dengan lecet segala macam lah gitu. Jadi hal-hal ini kan nggak bisa dibiarkan ya. Tetap kita bergerak walaupun kemarin baru raperda ya, tetap kita bergerak, bermitra dengan pemerintah agar bisa diselesaikan permasalahan yang ada tersebut. Ya, dari aduan-aduan masyarakat itu dan memang sesuai dengan amanah konstitusi, undang-undang yang ada, akhirnya DPRD menetapkan untuk Propemperda tahun 2025 salah satunya adalah PPA, Raperda PPA Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak gitu. Kita ingin ada khusus nih aturan di daerah Kota Serang yang betul-betul melindungi perempuan dan anak yang terkadang masih menjadi objek ya, objek dari diskriminasi, objek dari kekerasan karena seperti tidak punya power gitu ya, berada di di bawah tekanan gitu. Ini rata-rata ya yang terjadi. Makanya pemerintah harus ada peran untuk membuat regulasi yang menguatkan ya, menguatkan daerah gitu agar pelaku ya bisa dihukumi dengan tegas dan masyarakat juga ya bisa tersosialisasi, teredukasi untuk tindakan preventifnya. Kalau yang sudah terjadi memang bisa dilakukan penanganan ya, penanganan untuk menyelesaikan permasalahan tadi untuk korban tentu ya, untuk anak-anak dan perempuan itu. Nah Bu, sebagai salah satu keterwakilan perempuan ya Bu ya di legislatif di Kota Serang, dan juga mungkin secara pribadi sebagai ibu ya Bu, melihat Perda PPA ini seberapa penting dan seberapa jauh bisa menjangkau keamanan perempuan dan anak di Kota Serang? Ya, sebenarnya alhamdulillah ya, kemarin itu proses kita 1 tahun penyelesaian Raperda PPA menjadi Perda. Ini menurut saya sangat penting karena kita butuh kepastian hukum, butuh payung hukum. Ketika berbuat A misalnya ya, mengadukan ini sudah sesuai atau belum gitu ya. Kalau tidak sesuai malah kan kita yang kena salah gitu. Nah kemudian bagaimana sanksi hukumnya, bagaimana nanti kaitannya ketika kita mendampingi atau bagaimana ketika korban itu sudah dijatuhi begitu ya, dan lain sebagainya. Tentu terkadang ketika aturan itu belum dibuat, ada kebingungan di masyarakat bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi ketika kekerasan muncul di salah satu sekolah, misalnya di SMP atau di SMA gitu. Ya kan kadang menguap dengan sendiri, tapi tidak terselesaikan. Padahal
ini harus dituntaskan, terlebih kekerasan seksual. Karena kalau tidak dituntaskan, ya mulai dari aduan, pelaporan, kemudian penindakan, kemudian rehabilitasi korban ya, sampai selesai, sampai tuntas itu, agar tidak terjadi trauma, kemudian bisa hidup kembali dengan normal ya, walaupun mungkin 100% seperti sedia kala sebelum terjadi menjadi korban, itu kemungkinan agak sulit ya, tapi paling tidak dia tidak terlalu trauma dengan kejadian, dia juga secara kesehatannya bersih begitu ya, dan maaf ya, tidak menjadi virus berikutnya gitu ya, karena ini tuh seperti penyakit yang menyebar ya Mas Wahyu. Kalau korban tidak ditangani, tidak diberikan fasilitas kesehatan, kejiwaannya, ini bisa jadi mereka akan menjadi pelaku di kemudian hari. Kenapa? Karena menurut saya udah banyak bicara ya, bahkan ketika pansus itu kita ngundang kan para psikolog juga, yang undang sekolah juga, banyak sekali yang kita undang, kita sosialisasikan, sekaligus menyerap aspirasi, kemudian adu gagasan juga begitu ya. Mereka banyak mengatakan para korban itu akan cenderung, kalau tidak diatasi, dia akan menjadi pelaku berikutnya. Ini yang momok yang menakutkan bagi kita, sehingga perlu perda itu untuk mengatasi dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir, sampai semua tuntas diselesaikan gitu. Bu, menarik tadi ketika Ibu sedang menggodok Raperda PPA ini kan lagi viral-viralnya ya Bu, iya, ya, di berbagai betul. sekolah di Kota Serang. Nah, kira-kira pada saat itu ini kan memang terbilang cepat ya Bu, kalau menurut kami ya, 1 tahun tak selesai langsung bisa eksekusi. Ada tantangan tersendiri nggak sih Bu, selain kemarin itu lagi rame-ramenya, viral-viralnya? Tantangan apa aja sih Bu yang dihadapi saat menggodok Raperda PPA ini? Sebenarnya yang pertama itu secara ini sih tahapan. Ya, tahapannya kan kita mesti fasilitasi ke Kemenkumham ya. Kalau namanya Kemenkumham kan terkait dengan hukum begitu, harus sesuai dengan peraturan pemerintah, harus sesuai dengan undang-undang yang berlakunya, pokoknya harus disesuaikan, nggak boleh ada, jadi bahasa-bahasanya juga harus sesuai. Tapi kemudian ketika kita fasilitasi di provinsi, kadang ada yang berbeda. Jadi kalau provinsi lebih melihat kebutuhan masyarakatnya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab, kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah, dia lebih terstruktur ya. Nah ini mematchingkan, tantangan kita sih mematchingkan antara Kemenkumham dan bukan DPR, maksudnya bagian hukum provinsi. Nah ini dua ini, itu yang pertama. Secara ini ya, tantangan secara mekanisme satu. Ini yang membuat agak lama di sini, karena kami sempat terlalu mengikuti arahan Kemenkumham, akhirnya banyak yang dirombak di saat kita fasilitas dengan provinsi ya. Tapi setelah perombakan itu alhamdulillah bisa ditetapkan ya. Kemudian yang keduanya tentu tantangannya ketika kita sosialisasi di masyarakat ya. Ini masyarakat satu sisi ada yang antusias begitu ya dengan kehadiran kami, untuk ada yang kita undang, ada yang kami langsung ke sekolah-sekolah, khusus yang sekolah-sekolah ya, ke kepala sekolah itu. Tantangannya kalau khusus ke sekolah-sekolah terkadang belum berani speak up kalau yang kita ini ya, jadi mereka tidak membuka secara transparan lah ya gitu, tentang kondisi ke sekolahnya, kondisi kasus yang terjadi, kondisi solusi yang diberikan dan lain sebagainya. Ini masih dirasa masih belum maksimal gitu, sehingga ya nggak masalah, tetap kami panggil kembali kan, kami dudukan, bahkan sekolah yang bermasalah kami panggil juga, kami langsung arahkan kira-kira solusinya apa yang diinginkan,
terkait dengan aturan ini. Jadi biar aturan ini tuh tidak hanya tertulis secara teori gitu ya, tapi memang betul-betul bisa digunakan untuk masyarakat. Oh, berarti kalau misalnya ada korban, kita udah tahu nih mesti kemana gitu. Kalau pemerintah berarti ada dinasnya dong, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak misalnya ya. Kemudian siapa yang mengadukan? Nah itu ada semua kan detail di perdanya. Oh, yang mengadukan itu boleh dari keluarga korban, boleh dari tetangga korban, atau siapapun sebetulnya bisa itu mengadukan. Kemudian nanti biasa ada form yang harus diisi, kemudian nanti difasilitasi biasanya oleh pemerintah. Kita kan Dewan mendorong ya, walaupun saat proses raperda berjalan kemarin, saya cukup sinergis dengan mitra, dengan pemerintah itu ya, luar biasa juga DP3AKB. Jadi ketika ada satu kasus, saya langsung kontak, langsung gercep juga ya. Tadi yang anak 7 tahun, maaf ya, kemaluannya robek gitu ya. Sehingga kan ini mesti, dia trauma, nangis aja kan. Kita ke rumahnya nangis gitu. Si ibu bingung, kita mesti lapor ke siapa? Nah, nggak tahu kan, mesti gimana. Itu qadarullahnya melihat TikTok saya tuh. Nah, pas saya sedang mendampingi kasus itu juga gitu. Ada kasus pelecehan seksual juga ya. Nah, dari situ kontak, nggak berapa lama saya langsung ke rumahnya kan. Nah, disitulah langsung kita kontak pemerintah karena memang kita tidak mau menyalahi kewenangan ya, harus berbagi gitu ya, karena memang tadi kewenangan pelaksanaan dan kuasa anggaran ada di pemerintah, maka kita kontak pemerintah, kita dampingi juga korbannya, kemudian diselesaikan di rumah aman, diberikan psikolog ya untuk jiwanya, walaupun sekarang masih belum maksimal karena rumah amannya saya sampaikan di rapat paripurna itu langsung ke wali kota, ini harus di-upgrade ya, rumah aman yang betul-betul dia enjoy ya, nyaman gitu, enak dengan berbagai fasilitas khususnya untuk anak gitu, nggak cuman biasa aja gitu ya. Kemudian penanganan psikolognya ini juga harus diperbanyak begitu ya, dengan tentu ada tahapannya gitu, nggak langsung sekali kemudian sudah beres. Jadi tantangannya di situ, dan PR besarnya harus terus meningkatkan, bahkan anggaran harus didorong untuk lebih besar lagi terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Itu paling tantangannya. Mungkin CS Banpos juga tahu ya bahwa persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan ini sering disebut sebagai fenomena gunung es ya. Kadang yang terlihatnya itu yang ujungnya sedikit, ternyata masih banyak yang tidak terungkap, mulai dari masyarakat yang tabu membahasnya, kemudian ketakutan masyarakat atau psikologis korban enggan untuk berbicara gitu ya. Nah, kalau dengan adanya Perda PPA ini, seberapa optimis Bu untuk Kota Serang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu? Nah, dengan kehadiran Perda ini, maka kita bisa lebih mendorong pemerintah untuk bisa menyelesaikan, tidak hanya menyelesaikan kasus yang sudah ada, tapi melakukan tindakan preventif ya. Apakah bentuknya sosialisasi, apakah share ke sosial media, ataukah leaflet dan lain sebagainya, ya, mengedukasi masyarakat agar bisa melindungi diri sendiri gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mendorong pemerintah memaksimalkan pelaksanaannya gitu. Pelaksanaan baik dari program tadi ya, ada preventif, ada solutif. Ketika sudah ada terjadi, memang diselesaikan tahapannya, mulai dari pengaduan, kemudian juga kepolisian ya, sampai ke pengadilan, sampai diputuskan gitu. Ini masuk penjara dengan kurungan berapa tahun misalnya. Kemudian si anak ya, ini harus mendapatkan perawatan, rehabilitasi. Ini juga harus dituntaskan. Dan yang ketiga, penuntasan itu butuh anggaran gitu. Maka dengan Perda ini kami mendorong agar pemerintah menyiapkan
peningkatan anggaran yang saya bilang kemarin itu. Masa untuk 2026 anggaran perlindungan ini hanya di angka 35 juta dalam setahun. Cukup apa gitu? Mungkin untuk menangani korban aja ya cukup berapa orang? Kan kita nggak tahu tadi seperti gunung es ya. Belum kalau perlu sosialisasi, belum memaksimalkan rumah amannya, belum kalau perlu kerjasama dengan berbagai pihak. Ya, ini jadi dorongan kuat kita. Ketika sudah jadi perda, ya harus juga menjadi prioritas Kota Serang agar betul-betul Kota Serang menjadi kota layak anak. Tidak hanya slogannya aja, penilaiannya saja begitu ya sudah bagus, sudah menjadi kota layak anak. Ternyata nyatanya masih saja tidak didukung dengan anggaran. Ini kan menyedihkan. Seperti itu ya. Bu, tadi kan di Perda ini cukup cukup komplit ya Bu, untuk mulai dari pencegahan, kemudian juga penanganan dan penyelesaian, baik secara hukum maupun rehabilitasi psikologis korban. Nah, kira-kira memang di idealnya itu anggaran berapa sih Bu untuk korban ini ataupun penanganan kasus di Kota Serang ini Bu? Kalau idealnya kan perlu hitung-hitungan ya Mas ya gitu. Sebetulnya bisa lebih ringan kalau misalnya di MOU kan kerjasama. Misal kayak tadi kemaluan si anak sudah berdarah, itu kan perlu diperiksa dipisum ke rumah sakit. Kalau sudah kerjasama gitu kan tidak ada anggaran ke situ gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian ke psikolog. Nah, ini juga dikerjasamakan lagi. Gimana caranya misalnya ini bisa meringankan dengan kerjasama pemerintah dengan para kumpulan atau asosiasi dari psikolog ya. Nah, kalau dihitung-hitung berapanya ya ini mesti dihitung bersama ya gitu. Tapi yang jelas nilai segitu untuk 1 tahun gitu. Kalau sekarang masih puluhan misalnya datanya, ditambah dari kementerian juga bahkan kita ini kan lebih ya, ada sekitar 69 gitu. Kalau menurut saya itu nggak cukup ya, minimal ini mas setahun itu harusnya di angka 200 ya, untuk membuat rumah aman itu memang layak dan sesuai menjadi rumah aman. Kalau kemarin kan sama sekali nggak ada. Bahkan korban itu saya melihat namanya masih anak kan, trauma, nangis aja. Ya kita kasih mainan akhirnya kan dari pribadi ya, mainan, buku-buku gitu. Di sana nggak ada sama sekali. Gitu. Kalau anak dirumuni oleh banyak orang, ditanya dengan kondisi dia sakit begitu, ya siapa yang nggak ngamuk gitu ya. Kita kasih makanan dan lain sebagainya ya. Ya ini harus disiapkan. Belum tadi tindakan preventif ya, edukasi ke sekolah di mana-mana tuh gitu, harus memastikan pemerintah hadir gitu ya. Jadi kalau ada di sekolah yang macam-macam terkait kekerasan, harus ada satgas di sekolah itu terkait perlindungan anak ya. Nanti akan nyambung ke DP3AKB-nya kayak gitu. Itu harus jelas di situ. Dan mungkin ya apalah yang diperlukan, apa transport atau apa kan itu juga mungkin perlu ya gitu. Makanya dana itu anggaran itu harus mau tidak mau kalau menurut saya wajib untuk diperbesar. Kalau mau pemerintah betul-betul mendukung perlindungan perempuan dan anak. Karena walau bagaimana tonggaknya kehidupan kita ada di perempuan itu, kemudian generasi ke depan yang akan membangun negeri kita juga adalah anak-anak kita. Kita harapkan tidak ada lagi sebetulnya kekerasan pada perempuan dan anak. Gitu. Jadi semuanya bisa mendapatkan kenyamanan ya, semuanya juga bisa mendapatkan haknya sehingga bisa menunaikan kewajibannya dengan lebih maksimal lagi. Nah, Bu, menarik tadi ketika dikatakan mulai dari sekolah ataupun masyarakat kadang kan masih tabu atau lebih memilih untuk diam atau mungkin mendamaikan persoalan. Kalau di Perda PPA ini Bu,
ada nggak aturan yang ini tuh final nggak boleh didamaikan, nggak ada perdamaian harus diselesaikan? Iya betul. Apa namanya ya, saya lupa bahasa hukumnya. Tapi ketika sudah dilaporkan, saya soalnya langsung ya menyaksikan ya, ketika sudah dilaporkan gitu dan korbannya adalah anak, maka itu laporan tidak bisa dicabut, ya. Walaupun sudah damai, jadi ada korbannya itu juga minta untuk berdamai, dan ternyata kalaupun sudah damai, sudah mau nikah misalnya ya, itu tetap proses hukum berjalan. Sampai akhirnya saya tahu terakhir yang kita dampingi itu dapat hukuman itu berapa ya? 2 atau sampai 5 tahun gitu. Boleh nikah tapi hukuman tetap berjalan kayak gitu. Itulah kepastian hukum kita gitu ya, agar tidak main-main dengan anak-anak itu, yaitu anak-anak adalah generasi kita ke depan, jadi jangan sampai bermasalah gitu ya. Malah kita harapkan mereka lebih baik dari kita sehingga bisa melanjutkan estafeta ya, pembangunan Kota Serang lebih maju, lebih madani seperti yang digaungkan di visi wali kota kita ya. Jadi Kota Serang madani yang maju kotanya dan bahagia sejahtera warganya gitu. Nah, Bu, Ibu kan sudah banyak mendampingi kasus ya di Kota Serang, terutama kekerasan terhadap anak, bagi perempuan dan anak. Dalam itu juga berbarengan kan dengan penggodokan Perda PPA saat itu jadi ketua pansus. Itu pas banget. Lagi marak-maraknya, Masya Allah. Banyak, ada nggak sih Bu pengalaman saat pendampingan itu yang akhirnya menjadi contoh nyata, bukti nyata yang harus diatur nih dalam Perda PPA? Iya tadi, mulai yang kita dampingi itu ya, yang pelecehan seksual itu, kita dampingi ke kepolisian, kemudian biasa di BAP ya, gitu. Berikutnya nanti dipanggil kan, beberapa yang terkaitnya dan lain sebagainya lah, itu diidentifikasi. Nah, jadi yang masuk ke ranah perda itu ini sudah rinci ya, jadi semua berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah itu sebagai pelaksana adalah wali kota dan jajaran dinasnya, kemudian sebagai mitra kami ya, membuat aturan, penganggaran dan pengawasan adalah DPRD. Ya, itu sudah dijelaskan dengan jelas ya. Kemudian juga diperjelas juga ya dengan perdanya itu, bahwa apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, preventif, kemudian juga solutifnya ya, penyelesaiannya, penindakannya gitu. Apa yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu ya, terkait dengan korban, salah satunya juga masyarakat kan harus menerima ketika reintegrasi dilakukan ya, kembali lagi misalnya kan awalnya di rumah aman, kemudian setelah proses rehabilitasi dilakukan maka dia kembali lagi ke masyarakat. Itu kan harus juga diterima, dan bahkan untuk perempuan itu disiapkan kira-kira skill apa yang dibutuhkan untuk membantu agar mereka berdaya dan mandiri di situ. Jadi memang sangat ketika melakukan pendampingan itu ya, itu yang sudah tergambar gitu, tahapan-tahapannya harus lebih jelas gitu. Harusnya memang ke pemerintah langsung ya, saat itu ibu langsung ke kepolisian gitu, ada aduan ya udah kita langsung gitu, karena pengen tahu nih prosesnya seperti apa kan gitu ya. Bagusnya ya siapapun berhak, memang nggak masalah gitu, tapi kalau misalnya ingin difasilitasi ya itu ke pemerintah gitu ya. Dalam hal ini DP3KB nanti juga akan dibantu pengaduannya, termasuk pelaporannya, termasuk nanti sampai dengan persidangan, dan termasuk korbannya seperti itu. Nah, itu DCS Banpos berarti memang penggodokan dari Perda PPA ini nggak main-main ya Bu ya? Iya, Ibu betul. Sudah terjun langsung ke lapangan, mengetahui fakta-fakta di lapangan, dan
mendapatkan sinergitas dengan berbagai pihak juga cukup baik ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin Bu terakhir untuk CS Banpos nih yang melihat biar bisa tahu mungkin pesan Ibu terhadap masyarakat Kota Serang atau mungkin pemerintah bahkan aktivis anak dan perempuan Bu dengan adanya Perda ini, Perda PPI ini, apa harapan yang bisa Ibu sampaikan? Iya. Ya, CS Banpos ya. CS Banpos ya yang saya cintai, saya banggakan. Ya, kita patut bersyukur, alhamdulillah Perda PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak sudah jadi begitu ya. Harapan saya sebagai juga anggota DPRD Kota Serang, pertama ya masyarakat senantiasa juga harus mengetahui ya Perda ini. Ya silahkan diakses, itu kan bisa dengan mudah diakses. Kemudian yang keduanya harus saling membantu di antara kita. Ya, jadi kalau ada sekiranya yang bermasalah atau yang mengalami kekerasan, kita hendaknya tidak tinggal diam. Ya. Entah itu sekolah, entah itu aktivis perempuan, ya, entah itu komunitas apapun, atau bahkan tetangga kita yang terdekat dengan kita. Kalau memang di situ ada yang namanya kekerasan, maka tolong jangan dibiarkan. Ya, itu pertama. Yang kedua, kalau jangan dibiarkan, dua, bantulah. Gitu. Apa yang bisa kita bantu? Kita bisa berperan di mana, ya? Ya harus ketemu gitu ya, konfirmasi apa yang terjadi. Harus juga membuat korban speak up. Ya, bukan ini kalau udah keterlaluan ini kan bukan aib, memang aib ya, tapi ini kan harus diselesaikan gitu. Jangan hanya berpikir aib, kan misalnya ada anak diperkosa oleh nauzubillah ya, bapak kandungnya sendiri. Ini kan ada di Kota Serang. Tapi kemudian mau melapor, jangan. Itu kan bapak kamu, itu kata ibunya. Nah, ini miris gitu. Yang seperti itu sangat miris. Jadi kalau memang salah, siapapun dia yang melakukan kesalahan kekerasan itu, maka adukanlah. Ya. Ini juga untuk membantu dia mendapatkan pelajaran yang setimpal dari perbuatannya, gitu. Sehingga tidak terjadi lagi hal-hal demikian. Ya, jadi bantu. Bisa adu ke Dewan, ya, ke kami DPRD, bisa langsung ke pemerintah DP3AKB ya, dilaporkan, diadukan, begitu nanti akan dibantu, difasilitasi, ya. Mulai dari misalnya pelaporan ya, mulai dari sampai dengan penindakan dan hasil keputusan. Kemudian juga korbannya harus selesai juga. Tadi jangan sampai kekerasan kemudian menguap. Bagi orang yang mampu, keluarga yang mampu, dia bisa menangani sendiri. Apakah itu ke rumah sakit sendiri ataukah ke tempat psikolog sendiri ya untuk membenahi jiwa anaknya. Tapi bagi masyarakat yang tidak mampu, ya kita harus peduli dan peka ini ya. Harus juga membantu mereka ya, mendampingi mereka. Silahkan mau ke dewan dulu, apa langsung ke pemerintah dulu, atau langsung ke kepolisian kalau khawatir misalnya pengen cepet dan harus dilakukan ya. Intinya itu, harapannya kita saling bekerja sama. Terakhirnya ya, saling kolaborasi untuk tidak terjadinya kekerasan kembali pada anak dan perempuan khususnya. Kalau laki-laki sih ya ada juga harus kita bantu, tapi kayaknya prosentasenya sangat sedikit ya. Laki-laki kan qawwam, jadi lebih kuat biasanya dibanding perempuan. Perempuan kan ngedengar kata orang aja kadang udah minder duluan gitu ya. Kemudian anak-anak ya di bawah tekanan kakak kelasnya aja atau tekanan guru itu sudah down ya, udah nggak bisa berdaya. Terkadang begitu. Maka kita siapapun di antara kita, orang tua, tetangga, aktivis atau komunitas perempuan, sekolah-sekolah, jangan diam. Ya, sekali lagi jangan diam, bantu dengan adukan, berikan solusi yang terbaik ya, termasuk di sekolah tadi gitu. Dan kita juga akan mengadukan korbannya kalau misalnya korbannya dari sekolah, kepala sekolah atau guru atau oknum siapapun, ya pasti kita ingin ganjaran yang
hukuman yang setimpal juga. Yang kemarin kan sudah diberhentikan, ya gitu. Ya mudah-mudahan tidak banyak lagi terjadi kekerasan, khususnya pada perempuan dan anak, ketika semua ambil peran, ketika semua mau membantu dan tidak diam. Ya, itu mungkin dari saya. Itu dia CS Banpos, yang mana berarti Perda PPA ini bisa jadi patokan buat CS Banpos untuk kita sama-sama saling melindungi, terutama untuk perempuan dan anak di Kota Serang ya. Betul. Nah, itu dia CS Banpos, diskusi kita, obrolan kita lebih jauh mengetahui tentang Perda PPA yang baru ada di Kota Serang ini. Semoga kedepannya kita semua bisa menerapkan ya Bu ya, apa yang ada di Perda itu, dan mungkin bisa tetap menjaga Kota Serang agar bisa layak untuk anak. Betul. Ya. Itu dia CS Banpos. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Mungkin kedepannya kita bisa ada diskusi lanjutan ya Bu. Ya. Nah, sekedar informasi untuk CS Banpos, selain Perda PPA, Bu Erna ini adalah Ketua Pansus juga di Perda Pengarus Utamaan Gender ya Ibu. Betul. Semoga nanti kita berkesempatan untuk mengobrol langsung khusus untuk Perda itu. Iya, sip. Terima kasih banyak CS Banpos. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Saya Wahyu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.